Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di podcast Iga dan Feby. Jadi pada kesempatan hari ini, Iga dan Feby akan menjelaskan tentang strategic planning atau perencanaan strategik nih yang ada di dalam mata kuliah sistem pengendalian manajemen. Oke, ngelanjutin podcast sebelumnya. Ini ada podcast ketujuh nih Kak Feby. Jadi mungkin langsung aja ya Kak Feby. Pertanyaan pertama nih tentang strategic planning. Pertanyaan singkat aja sih. Apa sih itu perencanaan strategis Kak Feby? Dan apa aja sih karakternya gitu di dalam strategic planning ini? Mungkin itu Kak Feby. Oke, ya kali ini kita membahas terkait perencanaan strategis ya guys, atau strategic planning. Nah, di sini mungkin Baby sedikit menjelaskan apa sih sebenarnya strategic planning atau perencanaan strategi itu, bagaimana sih karakteristik organisasi yang dibutuhkan untuk perencanaan strategis yang formal gitu kan. Karena kan banyak tuh bentuk-bentuk atau karakteristik organisasi gitu. Nah, kadang kan ada juga beberapa organisasi atau perusahaan atau bisnis itu tidak eh, terlalu formal dalam menjalankan perencanaan strategisnya gitu. Nah, setiap perusahaan pasti memiliki strategi ya teman-teman, strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan atau cita-cita perusahaannya. Di mana strategi ini eh, diimplementasikan. Nah, sebelum diimplementasikan itu pasti dirancang dulu dengan adanya perencanaan dari strategis. Nah, itulah yang disebut itulah disebut perencanaan strategis. Nah, jika didefinisikan ya teman-teman, perencanaan strategis atau strategic planning ini merupakan proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi nantinya dan perkiraan jumlah dari sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program-program yang direncanakan tadi ke beberapa tahun kemudian. Nah, di sini memang untuk strategi itu biasanya jangka waktunya lebih panjang gitu, lebih dari setahun. Bahkan pada umumnya itu perusahaan itu menyusun strategi untuk 5 tahun ke depan atau beberapa periode atau dekade ke depan gitu. Tidak hanya berpatok dalam jangka waktu yang pendek. Mereka biasanya merencanakan suatu strategi itu untuk waktu yang jangka panjang dengan seluruh detailnya, alokasi dananya, alokasi sumber dayanya ke suatu program atau event yang diadakan oleh organisasi tersebut. Nah, suatu organisasi pasti sudah merancang dulu bagaimana sih program-program yang akan dijalankan oleh organisasi ini ke depannya gitu untuk menyesuaikan dengan anggarannya, dengan sumber dayanya yang dimiliki. Nah, biasanya itu ada kalau biasanya itu dikaitkan juga dengan kadang ada orang yang bingung antara strategi planning atau perencanaan strategi dengan formula formula strategis nih Kak Iga. Nah, biasanya ada tuh beberapa orang yang kebalik-balik terkait pengertiannya. Nah, di sini Feby menjelaskan ya teman-teman, formulasi strategis itu biasanya lebih ke bagaimana sih perusahaan itu membuat strategi baru untuk menjalankan usahanya atau agar usaha cita-citanya tercapai itu lebih ke strategi yang baru. Sedangkan untuk perencanaan strategis ini lebih ke bagaimana sih si perusahaan itu mengimplementasikan strategi yang sudah ditetapkannya gitu. Jadi kalau formulasi ke strategi yang baru, sedangkan kalau perencanaan strategi itu lebih ke implementasi gitu. Nah, di sini juga tadi Kak Iga bertanya bagaimana sih karakteristik organisasi biasanya yang dibutuhkan untuk perencanaan strategis yang formal gitu. Nah, yang pertama itu ada yang namanya manajemen puncak meyakini bahwa perencanaan strategis itu cukup penting atau sangat penting ya, teman-teman. Jadi, adanya kesadaran dari manajer puncaknya atau manajemen puncaknya bahwasanya perencanaan strategi ini penting untuk diterapkan atau dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Nah, jika tidak, ini bakal berimpact nih pada stafnya dengan tidak adanya keyakinan dari manajemen puncak ini, maka perencanaan strategis kemungkinan besar akan hanya menjadi kayak training atau latihan bagi para stafnya.
Sehingga stafnya ini hanya memiliki strategi planning ini hanya memiliki sedikit dampak pada pengambilan keputusan yang aktual gitu. Jadi poin pertama itu manajemen puncaknya harus meyakini seberapa pentingnya strategi planning ini. Yang kedua, organisasi relatif besar dan rumit. Nah, dalam organisasi yang kecil, yang sederhana itu pemahaman informal mengenai arah masa depan organisasi adalah mencakup untuk pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya yang merupakan tujuan utama dari pembuatan suatu rencana strategis. Nah, untuk perencanaan strategis yang formal itu biasanya diterapkan di perusahaan-perusahaan yang lebih besar dan cukup kompleks gitu, sehingga membutuhkan perencanaan strategis yang matang untuk diterapkan di organisasi atau perusahaannya. Nah, yang ketiga, adanya ketidakpastian yang cukup besar mengenai masa depan, tetapi organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Nah, dalam hal ini, organisasi yang relatif stabil, rencana strategisnya tidak rencana strategis tidak sedikit lebih fleksibel gitu ya. Nah, masa depan itu biasanya cukup sama dengan masa lalu, sehingga kan kita biasanya ada pola-pola perilaku yang berulang-ulang. Itu mungkin untuk perencanaan strategi di masa depan kita bisa melihat historical perusahaan atau organisasi ke belakangnya. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama itu aja sih kayak. Iya, terima kasih Kak Febi. Benar sekali ya Kak Febi, kalau apa perencanaan strategis itu kan adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh perusahaan untuk beberapa tahun ke depan. Jadi, itu mungkin perencanaan strategis. Jadi, kalau kita udah tahu nih kan apa itu perencanaan strategis dan juga apa aja karakternya, apakah di pertanyaan kedua ya Kak Febi, apakah di perencanaan strategis itu ada nih Kak Febi, keterbatasannya dalam hal perencanaan strategis, dan juga mungkin ada juga nih manfaatnya dari perencanaan strategis itu sendiri Kak Febi. Oke, setiap hal itu memang pasti ada keterbatasannya ya kayak gaya begitu pun dengan perencanaan strategis ini. Nah, ada beberapa kekurangan atau keterbatasan yang potensial nih dari perencanaan strategis secara formal gitu. Yang pertama itu selalu ada bahaya atau resiko bahwa perencanaan berakhir menjadi pengisian formulir kayak cuman eh, planningnya aja diisi kayak kita hanya merancang gitu, tidak sampai mengimplementasikan, sehingga perencanaan strategis ini tidak terlaksana dengan baik. Nah, untuk meminimalisir risiko ini dari birokrasi organisasi secara periode sebaiknya mempertanyakan apakah perusahaan memperoleh ide-ide yang segar atau terbaru sebagai akibat dari proses perencanaan strategis. Nah, keterbatasan yang kedua itu ada bahwasanya organisasi mungkin menciptakan departemen-departemen perencanaan strategis yang besar. Nah, dan pembuatan rencana strategis ini kepada para staf dari departemen tersebut. Nah, dengan adanya delegasi kepada para staf ini membuat mungkin departemennya sedikit mengabaikan ya dari input manajemen lini maupun manfaat dari pendidikan-pendidikan dari proses perencanaan strategis ini. Nah, perencanaan strategis ini merupakan fungsi manajemen ya sesungguhnya. Jadi, uh, jika didelegasikan kepada para staff, dengan adanya departemen perencanaan strategis, itu tuh tidak worth it atau tidak efisien untuk diterapkan gitu. Jadi, emang untuk perencanaan strategis ini alangkah lebih baiknya yang menyusunnya manajemen, karena mereka tuh udah berpengalaman dalam pengambilan keputusan, analisis, bagaimana mereka harus menetapkan suatu planning-planning gitu kan. Kalau untuk didelegasikan ke staff itu sangat bisa dibilang tidak tepat gitu. Nah, biasanya nih para staff di Departemen Perencanaan Strategis itu sebaiknya dijaga seminimum mungkin, dan perannya itu sebaiknya sebagai katalis pendidik ataupun fasilitator dari proses perencanaan strategis tersebut gitu. Nah, yang ketiga nih perencanaan strategis adalah proses yang memakan waktu dan mahal gitu kan. Nah, beban yang paling signifikan adalah waktu yang diberikan untuk perencanaan strategis oleh manajemen senior dan para manajer pada tingkatan lainnya di organisasi tersebut. Nah, kalau untuk perencanaan strategis pasti membutuhkan waktu untuk
proses perencanaannya, terus juga memakan biaya yang mahal biasanya karena akan ada ide-ide baru atau program-program yang mungkin berpeluang ke depannya sehingga memakan biaya yang cukup tinggi gitu, mengeluarkan biaya yang cukup tinggi dan biasanya juga memakan waktu yang cukup lama dalam perencanaan strategis karena kan kita merencanakan untuk tidak hanya dalam jangka waktu yang pendek tapi dalam jangka waktu yang panjang gitu. Nah, itu tuh memakan waktu untuk analisisnya, pengambilan keputusannya itu harus dipertimbangkan maksimal mungkin atau sebaik-baiknya gitu loh kayak gitu. Nah, kalau untuk itu sih untuk keterbatasannya gitu. Untuk manfaatnya itu sendiri biasanya tuh yang pertama perencanaan strategis ini bisa digunakan sebagai kerangka kerja untuk pengembangan anggaran. Seperti Feby bilang tadi bahwasanya dalam perencanaan strategis itu akan ada program-program nih yang diusulkan oleh para manajemen atau manajer perusahaan gitu atau organisasi. Nah, di sini pasti akan ada anggaran-anggaran per program-programnya. Nah, di sini dengan adanya perencanaan strategis ini bisa menjadi kerangka untuk dikembangkannya anggaran tadi. Nah, manfaat penting dari pembuatan suatu rencana strategis itu bahwasannya rencana tersebut memfasilitasi formulasi dari anggaran operasi yang efektif. Jadi dengan adanya perencanaan strategis ini anggaran yang akan dialokasikan itu lebih efektif. Nah, yang kedua itu sebagai alat pengembangan manajemen. Nah, perencanaan strategis yang formal merupakan alat pendidikan atau pelatihan manajemen yang unggul dalam melengkapi para manajer dengan suatu pemikiran mengenai strategis dan implementasinya. Nah, bisa dikatakan bahwasanya dalam perencanaan strategis formal, proses itu sendiri merupakan pengalaman atau pelatihan yang cukup penting dibandingkan dengan output dari proses tersebut yang merupakan dokumen perencanaannya gitu. Jadi dengan adanya perencanaan strategis ini bisa mengembangkan si manajemen itu, si para manajer itu gitu loh, untuk melatih dari sisi keunggulannya, dari sisi pengambilan keputusannya, dari sisi perencanaannya gitu. Nah, yang ketiga sebagai mekanisme untuk memaksa manajemen memikirkan jangka waktu yang panjang. Nah, biasanya kan manajemen itu cenderung untuk khawatir mengenai masalah-masalah taktis dan pengolahan urusan-urusan bisnis rutin dibandingkan mengenai penciptaan atau perencanaan di masa depan. Nah, proses perencanaan strategis yang formal itu memaksa para manajer ini untuk menyediakan waktu agar berpikir atau memikirkan masalah-masalah yang jangka waktunya itu lebih panjang gitu loh. Nah, untuk yang kelima, perencanaan strategis ini bisa digunakan sebagai alat yang menyejarkan manajer dengan strategis korporat gitu. Nah, biasanya debat, diskusi, negosiasi yang terjadi selama proses perencanaan mengklarifikasi atau mengklasifikasikan strategi korporat, menyatukan dan menyejajarkan para manajer dengan strategi planning atau perencanaan strategis ini akan mengungkapkan implikasi dari strategi korporat bagi para individualnya. Mungkin itu aja sih Kak Iga dari keterbatasan strategic planning, terus juga manfaat dari perencanaan strategi. Oke, terima kasih Kak Feby atas jawabannya kan. Jadi itulah guys, apa manfaat dan juga keterbatasan dari planning strategi. Mungkin itu aja Kak Feby dari pertanyaannya. Mungkin bisa di Kak Feby sambung. Oke, nah ini balik ya, Feby lagi yang bertanya kepada Kak Iga. Tadi kan juga kita udah singgung-singgung nih Kak Iga terkait perencanaan strategis, pasti ada program-program nih dan juga bakal ada hubungannya nantinya dengan organisasi, hubungan organisasional. Nah, menurut Kak Iga sih bagaimana sih perencanaan strategis itu jika dihubungkan dengan program-program dan juga hubungan organisasional dalam perusahaan atau organisasi gitu. Oke, langsung Kak Feby ya. Jadi perencanaan strategis ya atau strategi planning itu adalah proses penting ya Kak Feby, dalam hal manajemen organisasi. Dan ini juga itu harus terkait
akan terkait erat dengan yang namanya program-program dan juga hubungan organisasional. Nah, bagaimana cara menghubungkannya ya? Ada beberapa cara nih bagaimana cara menghubungkan antara program-program dan juga hubungan organisasional. Yang pertama itu dari jenis identifikasi tujuan dan juga sasaran strateginya. Nah, jadi kita dari pesan itu mulailah dengan mengidentifikasikan tujuan dan juga sasaran dari strategi organisasi kita. Apakah biasanya itu tujuannya itu adalah mendefinisikan dari visi jangka panjang. Lalu kedua, kita menganalisis lingkungan eksternal dan internal kita, di mana kita juga akan menggunakan terkait dengan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Dan juga ada namanya itu analisis pastel KPB. Nah, yang mana itu adalah political, economic, social, technological, environmental, dan legal. Lalu yang ketiga, cara menghubungkannya adalah dengan penyusunan strategi itu sendiri. Jadi dengan informasi yang telah kita peroleh dari analisis lingkungan tadi dan juga analisis identifikasi dan tujuan strategis tadi, maka kita akan bisa menyusun terkait strategi kita yang mencerminkan visi dari dan tujuan juga organisasi. Lalu yang keempat yaitu penetapan program dan proyek atau penetapan hal apa yang akan kita lakukan atau program-program apa yang akan kita lakukan untuk mencakup pengembangan baik itu produk, pemasaran, SDM, teknologi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh, kita juga melakukan penyusunan rencana taktis KPB dan juga pengaturan struktur organisasi. Dan yang terakhir adalah pengelolaan hubungan organisasional itu sendiri, di mana hubungan organisasional itu akan sangat penting dalam hal perencanaan strategis, di mana ini akan mencakup hubungan internal antara unit dan departemen, serta hubungan eksternal dengan mitra, pelanggan, pemasok, dan pihak terkait lainnya. Jadi, pastikan komunikasi di antara internal dan eksternal itu efektif dan juga berkolaborasi antara pihak ketiga. Lalu yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi, serta melakukan adaptasi dan fleksibilitas, di mana kita akan tetap mengawasi kemajuan program-program dan juga strategi dan juga lakukanlah evaluasi reguler untuk memastikan bahwa organisasi kita itu berada pada jalur yang benar untuk mencapai dari tujuan organisasi tadi. Jadi dengan menghubungkan perencanaan strategis dan program dan juga hubungan organisasional, maka organisasi itu akan dapat mencapai tujuan strategisnya dengan lebih efektif dan lebih efisien, sambil memastikan bahwa semua elemen organisasi itu bekerja sama untuk mencapai visi yang telah kita tetapkan, Kak Bebi. Mungkin itu, Kak Bebi, bagaimana hubungan antara planning strategik terhadap program dan juga organisasional tadi. Oke, tadi udah ada beberapa penjelasannya terkait analisis-analisis yang digunakan untuk program-program sehingga perencanaan strategis ini terjalankan gitu. Juga perencanaan strategis ini juga berguna dalam hal hubungan organisasional ya teman-teman. Jadi nantinya perencanaan strategis ini bakal berkaitan dengan komunikasi organisasi dengan pihak eksternal maupun dengan internal, di mana tujuan utamanya itu untuk memperbaiki komunikasi antar eksekutif korporat dengan eksekutif unit bisnis dengan cara menyediakan rangkaian aktivitas terjadwal uh, melalui mana mereka dapat mencapai sekelompok tujuan dan rencana yang disetujui bersama. Nah, dengan adanya strategis planning ini bisa mempererat komunikasi, bisa mengefektifkan komunikasi antar pihak internal maupun pihak organisasi dengan pihak eksternal. Gitu ya teman-teman. Begitupun dengan adanya strategis planning itu bisa merancang program-program dengan melakukan analisis-analisis yang dibutuhkan seperti yang sudah dijelaskan Kak Iga tadi. Nah, ngomong-ngomong terkait strategi planning ini Kak Iga, pasti banyak banget dari teman-teman yang pengen tahu sih bagaimana sih proses perencanaan strategik itu sebenarnya gitu loh. Jadi bagaimana nih Kak Iga proses perencanaan strategis itu sebenarnya?
Oke, jadi bagaimana proses perencanaan strategis? Jadi proses perencanaan strategis itu ada beberapa langkah nih, atau beberapa proses atau langkah-langkah yang dapat digunakan oleh organisasi untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang akan membantu mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, yang pertama biasanya itu adalah penetapan visi, misi, dan nilai organisasi. Jadi hal pertama dalam proses perencanaan strategis itu adalah visi, misi, dan nilai organisasi. Lalu yang kedua, kita akan melakukan analisis lingkungan terkait lingkungan eksternal maupun internal kita dengan memahami faktor-faktor yang akan mempengaruhi organisasi kita dengan analisis SWOT dan PASTEL yang Iga jelasin tadi. Lalu yang ketiga, bagaimana proses perencanaan strategis itulah yang ketiga adalah penetapan tujuan dan sasaran, yang dimana itu digunakan untuk mencapai visi, misi, dan nilai organisasi tadi. Lalu yang keempat itu melakukan pengembangan strategi. Jadi setelah kita melakukan penetapan tujuan dan sasaran, kita akan menyusun strategi-strategi apa yang akan membantu tujuan dan juga sasaran tadi. Lalu yang kelima yaitu identifikasi program dan inisiatif. Setelah kita menentukan program-program, proyek juga, maka kita akan melakukan alokasi terkait sumber daya, waktu, dan tanggung jawab. Lalu yang keenam yaitu melakukan perumusan rencana taktis KPB. Jadi buatlah rencana taktis yang merinci langkah-langkah, anggaran, jadwal, dan penanggung jawab untuk masing-masing program dan inisiatif yang telah kita buat tadi. Lalu yang ketujuh, setelah kita melakukan perumusan, pengidentifikasian, analisis, jadi yang ketujuh adalah implementasi. Jadi setelah kita melakukan rencana taktis, maka jalankanlah rencana taktis tadi dan program-program yang telah kita tentukan tadi. Lalu setelah kita menjalankan atau mengimplementasikan rencana kita tadi, maka yang kedelapan adalah pemantauan dan juga evaluasi. Jadi sambil berjalannya program tadi, kita akan melakukan pemantauan terhadap kemajuan strategi dan program kita tadi. Setelah melakukan pemantauan, maka kita akan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa organisasi itu berada pada jalur yang benar. Lalu yang ke-9 yaitu perubahan dan penyesuaian. Jadi setelah kita melakukan evaluasi tadi, maka dari hasil pemantauan dan evaluasi tadi kita mungkin perlu melakukan apa yang namanya perubahan dan juga penyesuaian terkait strategi atau program-program yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan nilai organisasi tadi. Lalu yang ke-10 atau yang terakhir adalah melakukan komunikasi dan pelibatan. Jadi pastikan juga bahwa seluruh anggota organisasi tadi memahami strategi kita, tujuan kita, dan peran kita dalam mencapai tujuan strategis tadi KPB. Jadi lakukanlah komunikasi yang efektif dan perlibatkanlah karyawan yang penting-penting gitu. Mungkin itulah proses perencanaan strategis atau siklus dari perencanaan strategis KPB. Dari perencanaan sampai ke evaluasi, penyesuaian, dan juga melakukan komunikasi yang baik terhadap karyawan-karyawan kita nanti. Mungkin gitu Kak Tewi. Nah, dengan adanya evaluasi nanti kita bakal tahu nih bagus nggak nih program ini atau enggak. Nah, jika tidak bagus nanti bisa dirubah atau lakukan formulasi strategis tadi dengan merancang strategi yang baru untuk program tersebut atau menggantikan program tersebut dengan program yang lebih cocok. Nah, dengan adanya perubahan nih bakal adanya komunikasi lagi dong dengan para staff dari perusahaan tersebut agar staff tersebut memahami bagaimana sih target atau tujuan organisasi saat ini. Mungkin itu aja ya teman-teman, dari keiganya juga sepertinya terkeluar. Jadi Febi akhiri, jika ada kesalahan kata Febi mohon maaf, jika ada salah penyampaian Febi dan Kak mohon maaf, mungkin bisa dikoreksi di kolom komen. Terus juga jangan lupa like, share juga untuk video podcast kita kali ini. Oke, Febi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next podcast. Dadah.